tetapi juga yang terbaik, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Tabarakal ladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafur. Maksud Allah bukannya rasa kerajaan, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kamu siapa yang terbaik amalnya di antara kamu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi di sini diajarkan kita bagaimana melaksanakan yang terbaik, bukan saja yang baik, tetapi yang terbaik. Dalam ajaran agama kita juga mengajarkan bahwa siapa yang hari ini kehidupannya, ibadahnya lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang betul. Kalau sama saja hari ini dengan hari kemarin, ya kita rugi. Apalagi kalau hari ini lebih buruk, lebih jelek daripada hari kemarin, itu terlaknat atau terburuk. Jadi sebenarnya kita harus melaksanakan yang terbaik. Memang untuk melaksanakan yang terbaik, ya perlu tenaga, perlu sedikit ekstra tenaga, karena setiap kita itu, ya kita harus melaksanakan dengan suatu kesungguhan. Dan orang-orang yang beruntung tadinya, kita memang harus selalu berharap keberuntungan, bukan saja di dunia, tetapi di akhirat. Orang-orang yang beruntung itu kan harus adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu percaya kepada yang buruk, kemudian melaksanakan sholat, melaksanakan alasan, dan menambahkan sebagian rezekinya yang diterima dari Allah SWT. Kemudian percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya, dan percaya kepada adanya kehidupan akhirat. Itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika lahum rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Tuhan. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Maka kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram. Bulan Muharram. Kalau Muhammad bulan Muharram kita Muharram. Kalau selain Muhammad kalau kita berbicara Muharram, kita ingat tahun baru Islam. Kalau kita berbicara tahun baru Islam, maka ingatan kita pada 1447 Hijriah yang lalu, di mana Nabi Muhammad beserta sahabatnya hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah yang dulu bernama Yasrib. Jadi perjalanan hijrah itu adalah tonggak sejarah yang paling fundamental dalam perjalanan Islam. Karena betapa pentingnya hijrah itu, sehingga dijadikan kalender bagi umat Islam satu Hijriah. Karena pada waktu itu di Mekah Nabi
bersama sahabat-sahabatnya, tidak kondusif lagi melaksanakan dakwah menyebarkan agama Islam. Banyak hubungan rintangan, apalagi pada waktu wafatnya paman kami bernama Abu Talib yang berjasa melindungi Nabi. Kemudian wafat di istri Nabi masih Khadijah, maka bertambah bagaimana rintangan kaum kafir Quraisy kepada Nabi. Bahkan sampai Nabi mau dibunuh, maka turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kota Mekah dan kota Madinah itu berjarak sekitar 450 km. Kalau kita perjalanan melewati darat dengan mobil itu sekitar 4-5 jam. Kalau dulu tidak ada mobil, tidak ada mobil, tidak harus lewat onta, kuda atau berjalan kaki. Nanti itu berpekan-pekan namanya. Itulah bahwa tonggak sejarah perjalanan Islam ini tadi dimulai daripada hijrah perhitungan tahun itu. Jadi pada waktu itu hijrah itu adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang baru saja masuk Islam untuk berhijrah ke Madinah. Jadi wajib secara akidah. Beda kalau wajib secara ilmu, ya wajib secara fikih. Kalau wajib secara fikih itu, kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Kalau wajib secara akidah, dilaksanakan mendapatkan pahala, tapi tidak dilaksanakan dan jatuh kepada kekafiran. Itu dalam sejarah pada waktu hijrah itu ada 5 orang yang tidak mau berhijrah padahal dia sudah masuk Islam. Dan pada tahun kedua Hijriah terjadilah perang